Sorotan lain, Saudara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan masyarakat Kamboja bukanlah tempat tujuan resmi pekerja migran Indonesia. Muhaimin merespons insiden 110 WNI yang mencoba kabur dari sebuah perusahaan online scamming di Kamboja. Muhaimin bilang Kamboja bukan tujuan yang aman bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah mengingatkan pekerja Indonesia yang sudah terlanjur tiba berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja agar tidak menjadi korban TPPO. Kita terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk bekerja buat pekerja migran kita. Sehingga Kamboja ini tidak menjadi Kementerian P2MI sudah berkali-kali membuat rilis bahwa Kamboja bukan tempat tujuan untuk pekerja migran karena belum ada sistem yang menjadi bagian dari perlindungan utama. Itu Kamboja. Selamatkan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company. 110 warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja terlibat kericuhan saat mencoba melarikan diri dari sebuah perusahaan online scamming berkedok bisnis digital di kota Kratham, Provinsi Kandal pada 17 Oktober lalu. Kementerian P2MI melaporkan 97 dari 110 WNI melarikan diri dari perusahaan tersebut. Sementara 13 lainnya berhasil dikeluarkan dari area kerja. Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Muhtarudin bilang, meski ada sejumlah pekerja yang ingin bertahan, Kementerian P2MI tetap akan memulangkan mereka. Ya mau prosedural, non prosedural, mau ilegal atau apa, tetap negara harus wajib melindungi warga negaranya yang ada di negara manapun. Tapi intinya dari sekian itu memang ada yang nggak mau pulang, tapi kita bagaimanapun wajib pulangin, gitu. Jadi wajib pulangkan. Karena kalau tidak dipulangkan ada masalah lagi, repot lagi. Jadi kita tetap negara akan hadir mengharuskan mereka untuk pulang dan kita fasilitasi dan negara membiayai untuk kepulangannya. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo menilai kericuan itu sebagai bentuk ekspresi protes karena 110 WNI tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan. Saya kira itu bisa dikonfirmasi karena kemudian ekspresi mereka ya melakukan perlawanan, melakukan protes seperti itu mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan. Jadi skema iming-iming mereka biasanya dipekerjakan di sektor teknologi digital atau sebagai customer service seperti itu, tapi nyatanya di sana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan, melakukan scamming online. Anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, Oleh Soleh meminta pemerintah bergerak memberikan literasi pengetahuan bagi yang ingin bekerja di luar negeri. Bagaimana pemberian paspor, pemberian visa juga ini dilakukan secara ketat. Ya. Jangan sampai paspor diobral gara-gara hanya dia sebagai pengangguran mencari pekerjaan ke luar negeri lalu ada rasa iba lalu dikasih. Selain upaya memulangkan seluruh WNI yang menjadi korban bisnis online scamming, pemerintah tengah menelusuri agensi penyalur WNI ke Kamboja. Tim Liputan, Kompas TV.